warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perdagangan, jasa, dan investasi. Di sini kami akan membahas mengenai PT Fast Food Indonesia Tbk. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Cindy Patika Sari dengan NIM 96 2019 055. Saya sendiri nanti akan membahas mengenai analisis keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk. Nama saya Adela Danisha dengan NIM 96 2019 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah dari PT Fast Food Indonesia Tbk. Perkenalkan, nama saya Nabila Sonia Saada dengan NIM 96 2019 075. Kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara perusahaan di bidang sektor jasa, keuangan, dan investasi dan membuat kesimpulan perusahaan manakah yang bagus untuk dijadikan investasi. Terima kasih. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Glael pada 19 Juni 1978. Pada 1979, perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai, Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Dengan bergabungnya Salim Group pada 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama, semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan. Dan pada tanggal 11 Mei 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta, sekarang disebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Itu salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kepemilikan saham mayoritas 80%. Pada saat ini terdistribusikan 43,84% kepada PT Glael Pratama dari Glael Group dan 35,84% kepada PT Megah Era Harja dari Salim Group, sementara saham minoritas 20%-nya terbagi kepada masyarakat dan koperasi karyawan. Kinerja perseroan dari segi pertumbuhan penjualan menjadikan salah satu yang terbaik di pasar regional KFC se-Asia selama 2 tahun berturut-turut, dengan rata-rata 18,7% pada tahun 2010 dan 13,8% pada 2011. Dan perseroan berharap akan terus mempertahankan posisi ini. Pengembangan merek KFC secara terus-menerus dengan berbagai strategi pemasaran yang inovatif, keunggulan operasional, dan pertumbuhan 2 digit yang konsisten dalam penjualan dan pengembangan restoran telah mempengaruhi perseroan berbagai penghargaan untuk fungsi-fungsi tertentu dari YAM, Asia French Pte Ltd. Pada tahun 2011, perseroan menerima penghargaan Tiger untuk Customer Mania. PT Fast Food Indonesia Tbk memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Untuk pendapatannya, PT Fast Food Indonesia selama 10 tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga tahun 2019. Pendapatan tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 6.706.376.352.000. Jumlah hutang dari perusahaan ini pada periode akhir 2019 adalah sebesar 1.745.113 juta dan memiliki jumlah aset sebesar 3.484.685.424.000. Dilihat dari jumlah hutang dan aset tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang baik dikarenakan jumlah asetnya masih jauh lebih tinggi daripada jumlah hutangnya. PT Fast Food Indonesia Tbk saat dihitung dengan menggunakan analisis diskon cash flow atau DCF
menghasilkan harga wajar sebesar Rp7.007, sehingga pada saat membeli saham pada tanggal 7 Desember 2020 dengan harga saham sebesar Rp1.005 per lembarnya, menunjukkan bahwa saham FAS merupakan saham under value dan memiliki margin of safety yang cukup besar, yakni 85,66%. Jika dilihat dari MOS-nya, perusahaan FAS ini layak untuk diinvestasikan karena memiliki MOS di atas 35%. Perusahaan pesaing yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan investasi antara lain ada AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, didirikan pada tanggal 22 Februari 1989. AMRT bergerak dalam bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart. AMRT terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2009. Dapat dilihat dari data keuangannya, aset pada perusahaan AMRT sebesar 23,99 triliun. Hutang pada perusahaan AMRT sebesar 17,11 triliun. Laba bersih pada perusahaan AMRT di tahun 2018 sebesar 668,43 miliar. Dan pada tahun 2019 sebesar 1,14 triliun. Memiliki kenaikan sebesar 70,38%. Dan harga wajar perusahaan AMRT sebesar 592,75. Dan harga saham sekarang sebesar 710. Dan margin of safety-nya sebesar min 19,78%. Perusahaan AMRT tidak layak diinvestasikan karena margin of safety di bawah 35%. Perusahaan pesaing selanjutnya yaitu ada RANC atau Super Boga Lestari Tbk, bergerak pada bidang pengoperasian supermarket, perdagangan, dan jasa, didirikan pada tahun 1997. Perusahaan RANC atau Super Boga Lestari Tbk terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Januari 2012. Dapat dilihat dari data keuangannya, aset pada perusahaan RANC sebesar 95,2,50 miliar, hutang pada perusahaan RANC sebesar 404,69 triliun, laba bersih pada perusahaan RANC di tahun 2018 sebesar 49,97 miliar, dan pada tahun 2019 sebesar 55,46 miliar, memiliki kenaikan sebesar 11% di tahun 2019. Dan harga wajar perusahaan RANC sebesar 54,6,71, harga saham sekarang sebesar 412, dan margin of safety sebesar 24,64%. Perusahaan RANC atau Super Boga Lestari Tbk tidak layak diinvestasikan karena margin of safety di bawah 35%, yaitu 24,64%. Dan harga wajar perusahaan FAS sebesar 7.007, harga saham sekarang sebesar 1.005, dan margin of safety-nya sebesar 85,66%. Perusahaan Fast Food Indonesia Tbk layak diinvestasikan karena margin of safety di atas 35%, yaitu sebesar 85,66%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tertera dalam video. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.